Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi memperkuat budaya baru. Perkenalkan, saya Gita Juniati, NPM 1701010181. Selanjutnya ada Mas Febrian, NPM 1701010215. Selanjutnya ada Mas Ahmad Untung Saputra, NPM 1701010208. Dan yang keempat ada Afifah Nur Naziah, NPM 1901010216. Dan yang terakhir ada Mas Ridwan Ardiansyah, NPM 1701010191. Saya Gita Juniati ingin mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tentang mengubah budaya korporat. Pada dasarnya mengubah kebiasaan-kebiasaan, yaitu bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam suatu institusi, dan kalau berhasil menghasilkan komitmen-komitmen baru, empowerment sumber daya manusia, dan ikatan yang lebih kuat antara institusi dengan pelanggan. Menurut Potter dan Parker tahun 1992. Selanjutnya yaitu tentang budaya disiplin. Menurut Jim Collins tahun 2001, perusahaan-perusahaan yang bagus dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama ada good company atau perusahaan bagus, yang kedua ada great company atau perusahaan hebat. Tidak semua perusahaan bagus atau good bisa menjadi hebat atau great, dan untuk menjadi great company bukan cuma sekedar dibutuhkan budaya korporat atau disiplin, melainkan budaya disiplin. Selanjutnya ada 3 pilar utama yang membentuk disiplin. Yang pertama ada disiplin people, yang mana manusia yang diseleksi ditempatkan dengan baik. Yang kedua ada disiplin action atau strategi yang diimplementasikan dengan benar. Yang ketiga ada disiplin the box, yang mana mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin, melainkan budaya disiplin. Selanjutnya, disiplin people. Yang pertama ada rekrut yang terbaik. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan eksistensi mereka ditentukan oleh berhasil tidaknya mereka mendapatkan dan mempertahankan SDM terbaik. Yang kedua ada berikan pengertian terbaik. Setelah menjadi karyawan, mereka akan diberikan pengertian tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat kerja. Yang ketiga, jalankan ritual yang benar, yang mana dalam ritual penerimaan, institusi perlu menegaskan hal-hal penting memelihara nilai-nilai positif yang telah digariskan. Yang keempat, letakkan pada kursi yang tepat. Orang-orang yang tepat akan berkontribusi positif dan akan menghargai budaya korporat kalau ia ditempatkan pada kursi yang tepat. Yang kelima ada keluarkan yang di bawah standar. Organisasi tidak dilarang memberhentikan orang, yang dilarang adalah memberhentikan tidak pada tempatnya. Yang keenam yaitu kepemimpinan level 5. Kepemimpinan ini disebut dengan Lincoln People Leader, yaitu seorang yang punya keberanian menghadapi fakta-fakta brutal dengan kegigihan, pantang menyerah, memiliki panggilan profesional, serta punya kerendah hatian strategis. Selanjutnya ada intervensi melalui OD. Salah satu teknik yang banyak dipakai dalam memperkuat budaya korporat disebut OD atau Organization Development. OD pada dasarnya adalah teknik yang diambil dari ilmu perilaku atau behavior science untuk menciptakan learning environment melalui upaya-upaya peningkatan kepercayaan, konfirmasi terbuka terhadap masalah-masalah, pemberdayaan karyawan dan partisipasinya, berbagai pengetahuan dan informasi, desain pekerjaan yang lebih memberikan arti, kerjasama dan kolaborasi antar kelompok, serta pendayagunaan potensi manusia seutuhnya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Mas Febrian. Baik, saya akan melanjutkan. Intervensi kelompok. Intervensi dilakukan di sela-sela program tahunan untuk membukakan mata dan mengajak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan secara
menyenangkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut, upayakan adanya event-event khusus yang membentuk pengalaman emosional mereka tentang pentingnya komitmen, kemampuan beradaptasi, dan setia pada nilai-nilai yang hakiki dalam melayani dan membangun institusi. Kemudian ada team building, adalah sebuah kegiatan yang didesain untuk menstimulasi cohesiveness atau daya rekat kelompok. Yang ketiga, aktivitas-aktivitas antar departemen. Budaya korporat yang hanya ditanam pada sekat-sekat yang ketat tidak akan efektif. Selanjutnya, menghadapi pukulan balik budaya. Charles Hampden Turner pada 1992 memperkenalkan dua buah kenyataan yang dihadapi dalam mengubah budaya korporat, yaitu lingkaran setan dan lingkaran baik. Semua pemimpin tentu menginginkan transformasi nilai-nilai yang ditanamkan bisa menimbulkan perubahan perilaku dan membawa kemajuan bagi kinerja organisasi. Tetapi dalam kenyataannya ada cukup banyak protes transformasi nilai yang memukul balik ke belakang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naziah. Lalu yang selanjutnya, menurut Charles Hampden Turner tahun 1992, terdapat dua kenyataan untuk mengubah budaya korporat. Yang pertama ada vicious circle atau lingkaran setan, dan yang kedua ada virtuous circle atau lingkaran kebaikan. Vicious circle merupakan arah gerakan atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Dalam sebuah transformasi tentunya akan membawa lebih maju atau terdapat gelombang-gelombang dalam pergerakan. Gelombang-gelombang ini ada yang bergerak seperti spiral yang agresif, di mana itu adalah vicious circle, atau berbentuk ke atas seperti spiral yang memanjang atau double helix, di mana itu adalah virtuous circle. Nah, kemana arah pusaran gelombang ini sangat ditentukan dengan dua hal, yaitu formal informal serta sentralisasi atau desentralisasi. Lalu temuan Charles Hampden Turner yang mengacu pada studi Charles Handy tahun 1987 menemukan 4 jenis budaya korporat yang masing-masing ini diberi nama dengan nama-nama dewa Yunani. Yang pertama ada budaya Apollo, budaya Athena, budaya Zeus, dan budaya Dionysius. Nah, budaya Apollo merupakan budaya yang dikontrol kuat oleh hierarki yang sangat formal serta tersentralisasi. Lalu yang kedua budaya Zeus yang dibentuk karena adanya kekuasaan serta tersentralisasi. Lalu yang ketiga ada budaya Athena yang cenderung lebih formal tetapi terdesentralisasi. Nah, mereka ini bekerja secara disiplin dengan orientasi pada output. Lalu yang keempat ada budaya Dionysius, di mana budaya ini dibentuk oleh lingkungan kerja yang informal serta terdesentralisasi. Dalam teori vicious circle, mengelola budaya sangat perlu memerhatikan formalitas dan cara melakukan sentralisasinya. Apabila suatu ketika sentralisasi dapat menimbulkan masalah dan kalau tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan gelombang spiral yang berbalik arah. Perubahan budaya bisa menimbulkan vicious circle dan memukul balik. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar, tali temali ini cenderung mengendur dan rapuh. Apabila ikatan ini menjadi rapuh karena nilai-nilai yang baru ditanam, cenderung mempromosikan formalitas budayanya. Lalu yang kedua, virtuous circle. Apabila terjadi gelombang perlawanan, tentu Anda akan membutuhkan penyelesaian atau rekonsiliasi. Maka dari itu, organisasi perlu membangun nilai-nilai baru dengan cara-cara baru, yaitu dengan melalui jalan virtuous circle. Virtuous circle ini merupakan transformasi yang akan menghasilkan gejolak-gejolak yang membawa menuju ke depan. Cara ini juga disebut dengan sistem mandiri atau self-balancing dan self-connecting, karena nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang saling bertentangan
yaitu formal-informal, sentralisasi, desentralisasi. Tetap diberi ruang untuk saling mengisi dan atau dengan kata lain, pendekatan ini merupakan pendekatan yang estetika, didasarkan kehendak hidup yang harmonis serta berirama, yang artinya transformasi nilai-nilai dilakukan dengan menyeimbangkan aturan-aturan formal dengan cara tidak formal, dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya menyenangkan, memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, dan memberikan ruang untuk berinisiatif dengan atau ada seni yang cukup tinggi untuk mengelola perubahan budaya. Yang selanjutnya, membangun keterkaitan berkelanjutan. Meski dianggap penting, para pemimpin biasanya hanya tertarik membicarakan budaya korporat sekali saja dalam fase kepemimpinannya. Padahal budaya korporat bukanlah sekedar urusan sekali tembak saja atau one time shooting. Budaya korporat harus dibangun terus-menerus dari waktu ke waktu, dan ia dibentuk selama proses itu berlangsung, bukan hanya pada tahap awal saja. Budaya korporat tumbuh secara dinamis. Suatu nilai yang dianggap penting pada suatu periode bisa saja berubah menjadi kurang penting pada periode berikutnya, atau bisa pula suatu nilai menghadapi perubahan makna. Misalnya, persaingan bebas dianggap sebagai nilai yang jahat dan berbahaya. Yang selanjutnya, mengapa top eksekutif hanya tertarik sekali saja dalam kepemimpinannya? Jadi membicarakan soal budaya korporat, ada beberapa jawaban, yaitu yang pertama, mereka berasumsi budaya korporat adalah sesuatu yang bersifat sekali sentuh, ia akan berputar dan bekerja sendiri. Yang kedua, setelah urusan budaya selesai, eksekutif disibukkan dengan urusan-urusan kinerja yang tampak dalam laporan keuangan. Artinya, waktu eksekutif akan lebih banyak tersita untuk urusan-urusan non-kultur, seperti daya saing, profitabilitas, likuiditas, efisiensi, peluncuran produk baru, dan seterusnya. Untuk mengatasi hal itu, para ahli manajemen memperkenalkan konsep horizontal lintek atau keterkaitan horizontal untuk membuat agar budaya korporat dapat tumbuh terus dengan subur. Melalui konsep ini, budaya korporat dibuat dekat dan berinteraksi dengan stakeholdernya. Ia menjadikan organisasi bersentuhan terus dengan dinamika pasar, terkoordinasi secara mulus antar departemen di dalam organisasi, dan berhasil dalam peluncuran produk baru. Yang selanjutnya, itu model keterkaitan horizontal sebagai pemupuk budaya korporat. Ada 3 komponen yang perlu diketahui dalam konsep ini, yaitu yang pertama, dengan adanya spesialisasi, maka orang-orang akan bekerja sesuai dengan kompetensinya. Orang yang bekerja dengan kompetensinya akan memupuk keahlian yang berbeda dari keahlian orang-orang di bagian lain. Yang kedua, dengan adanya boundary spinning, maka setiap departemen memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor yang relevan di luar organisasi. Misalnya, R&D dengan para pemasok teknologi, peneliti di kampus, para kolega di asosiasi profesi, dan pemasaran. Yang ketiga, keterkaitan horizontal. Masing-masing departemen dapat dengan bebas melakukan pertukaran ide, pengalaman, dan informasi tanpa dipisahkan oleh sekat-sekat pemisah atau birokrasi fungsional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Andiansah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu implementasi transformasi nilai-nilai. Yang pertama ada leadership yang kuat. Leadership seperti ini biasa disebut juga Jim Collins sebagai kepemimpinan tingkat 5. Tipe kepemimpinan yang akan bekerja habis-habisan untuk sebuah organisasi. Lalu yang kedua yaitu dukungan bawahan. Pemimpin yang kuat tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada dukungan dari bawahan-bawahannya, yang dengan rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan masa depan untuk menciptakan perubahan. Yang selanjutnya adalah komunikasi yang jelas. Pemimpin harus mempunyai seni dalam berkomunikasi, baik verbal maupun non-verbal. Tanpa kepiawaian komunikasi dan dukungan tim komunikasi yang baik, transformasi nilai-nilai tidak dapat mencapai tujuan. Lalu yang keempat yaitu komitmen kepemimpinan
Untuk mampu mengembangkan komitmen yang luas, pemimpin dapat membangunnya melalui 3 tahapan: tahapan persiapan, tahapan penerimaan, dan tahapan komitmen. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.